media nasional sebagai berikut. Pertama, pemberitaan media Indonesia sebagai berikut. Pertama, media Indonesia dengan judul "Pemasangan baliho diduga libatkan polisi", diterbitkan tanggal 10 November 2023. Yang kedua, media Indonesia dengan judul "Instruksi baliho akan diberlakukan di semua daerah", diterbitkan tanggal 11 November 2023. Apabila dilihat dari isi pemberitaan media nasional, pada intinya ada dugaan oknum polisi yang tidak netral dalam pemilu 2024. Dan ini diberitakan secara luas dan masif di masyarakat sebelum pemohon menyampaikan hal yang sama, yaitu dugaan oknum polisi tidak netral. Selain media Indonesia, majalah Tempo dan podcast Bocor Halus Tempo juga memberitakan hal yang sama, yaitu dugaan oknum polisi tidak netral pada pemilu 2024. Adapun pemberitaan dilakukan oleh Tempo. Yang pertama, majalah Tempo dengan Bayangkara berburu suara, diterbitkan tanggal 4 Desember 2023. Yang kedua, podcast Bocor Halus Tempo dengan judul "Manuver Polisi dan Kejaksaan Memenangkan Prabowo Gibran", diterbitkan tanggal 2 Desember 2023. C. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan pada angka keempat dampak negatif atas kejadian tersebut adalah adanya perpecahan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kepolisian dan juga salah satu capres dan cawapres Prabowo Gibran, merupakan dalil yang sangat keliru, karena pemberitaan terhadap dugaan oknum polisi tidak netral pada pemilu 2024 sudah diketahui lebih dahulu oleh masyarakat luas melalui pemberitaan media-media tertentu. Namun faktanya tidak ada terjadi keonaran di tengah-tengah masyarakat, dan jika merujuk pada persamaan di hadapan hukum, maka seharusnya semua media yang memberitakan dugaan oknum polisi tidak netral pada pemilu 2024 dilaporkan dan diusut oleh Polri apabila institusi Polri merasa dirugikan dan dianggap informasi tersebut merupakan berita bohong. 4. Bahwa adapun tanggapan pemohon terhadap dalil termohon pada bagian D tentang fakta-fakta hukum halaman 24 sampai dengan halaman 27 pada angka 12 sampai dengan angka 17 sebagai berikut. A. Bahwa dalil termohon dalam angka 12 membuktikan termohon secara terang dan jelas mengakui termohon dengan sadar mengajukan permohonan izin penyitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk 1 buah handphone Xiaomi 11T Pro dan tidak termasuk 3 barang bukti lainnya yang telah disita. B. Bahwa termohon mengetahui dengan jelas merek handphone milik pemohon yang digunakan pemohon untuk mendapatkan informasi dari sumber pemohon terkait dengan adanya oknum polisi tidak netral di pemilu 2024, karena termohon pada saat penyelidikan telah menanyakan dalam berita acara pemeriksaan termohon terkait dengan handphone yang digunakan, termasuk SIM card dengan nomor yang digunakan, akun media sosial Instagram, dan email yang digunakan. C. Bahwa dalil termohon menyita 3 barang bukti lainnya sebagaimana pada angka 12 menerangkan.
ditemukan fakta berupa handphone menggunakan SIM card dengan nomor 0811997099, bahwa SIM card tersebut pemohon dapat mengakses internet, dan dari handphone tersebut ada satu buah akun Aiman Wicaksono yang merupakan akun yang digunakan oleh pemohon mengakses dan mengupload video hasil konferensi pers tanggal 11 November 2023 yang mengakibatkan dapat diaksesnya atau viralnya pernyataan pemohon yang menyatakan polisi tidak netral, bahwa akun Instagram @Aiman Wicaksono tersebut dapat diakses oleh pemohon menggunakan email aiman.wicaksono@gmail.com. Adapun jawaban permohon terhadap dalil termohon tersebut, yaitu dalil termohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan keliru, karena termohon sebelum melakukan penyitaan pada tanggal 26 Januari 2024, termohon terlebih dahulu telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pemohon pada tahap penyelidikan, dan telah diketahui secara jelas oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan penyelidikan terhadap 3 barang bukti yang tidak ada dalam surat izin penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 3-P-SID-2024-PN Jakarta Selatan tanggal 24 Januari 2024 tersebut. Sehingga terhadap 3 barang bukti yang disita secara melawan hukum tersebut bukanlah temuan baru atau fakta baru sebagaimana alasan dari termohon, namun kelalaian termohon dengan melakukan penyitaan di luar dari kewenangan atau izin yang diberikan oleh pengadilan. D. Bahwa dalil termohon pada angka 14 yang pada pokoknya menerangkan hak termohon melakukan penyitaan terhadap temuan fakta baru terhadap 3 barang bukti pada pasal 38 ayat 2 KUHP menyebutkan, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Adapun jawaban pemohon terhadap dalil tersebut, bahwa dalil termohon dengan menggunakan ketentuan pasal 38 ayat 2 KUHP merupakan dalil yang tidak relevan dan hanya untuk menghindari dari perbuatan melawan hukum dalam melakukan penyitaan terhadap 3 barang bukti di luar dari izin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Bahwa ketentuan pada pasal 38 ayat 2 KUHP merupakan bentuk pengecualian atau klausul terhadap pasal 38 ayat 1 KUHP. Artinya, apabila belum ada dan atau belum diterbitkan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat, maka barulah termohon dapat menggunakan hak dan kewenangannya dalam pasal 38 ayat 2 KUHP. Apabila sebagaimana yang telah diuraikan oleh pemohon pada bagian huruf C di atas tersebut menerangkan bahwa untuk 3 barang bukti bukanlah temuan fakta baru, karena 4 barang bukti yang telah disita oleh penyidik telah tertuang sebelumnya dalam berita acara pemeriksaan yang di tahap penyelidikan, sehingga dalil termohon menggunakan hak dan kewenangannya sebagaimana dalam pasal 38 ayat 2 KUHP yang bersifat pengecualian terhadap pasal 38 ayat 1 KUHP untuk menyita 3 barang bukti hukum dengan alasan temuan fakta baru tersebut adalah tidak tepat dan keliru karena tidak memenuhi unsur dari sifat keadaan yang sangat perlu
dan mendesak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat 1. Izin untuk diteruskan undangannya. Izin lanjutkan. Bahwa dalil termohon pada angka 15 yang pada pokoknya menerangkan 1. Telah menerbitkan surat perintah penyitaan nomor SP.Sita-1015 dan seterusnya, kami akan dibacakan. 2. Menerima surat penetapan izin penyitaan nomor 3/Pen.Sit/2024, selanjutnya kami akan dibacakan. Jawaban pemohon bahwa demi kepastian hukum, pemohon seharusnya mendapatkan salinan dari surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari pengadilan tersebut untuk mengetahui secara pasti hal mana saja yang dapat dilakukan penyitaan terhadap pemohon, sehingga pemohon mengetahui secara pasti hak dan kewajiban hukumnya. 2. Bahwa dalam hal ini termohon tidak pernah memberikan salinan surat perintah penyitaan, bahkan termohon belum memperlihatkan kepada pemohon surat perintah penyitaan tersebut. Yang diperlihatkan kepada pemohon hanyalah surat izin penyitaan dari pengadilan nomor 3/Pen.Sit/2024, selanjutnya yang kami bacakan. Bahwa terkait izin penyitaan pengadilan, pemohon telah mengajukan permintaan kepada termohon salinan penetapan izin penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024. Namun, hingga permohonan pra-peradilan ini didaftarkan oleh kuasa pemohon, tidak ada tanggapan dan tidak diberikan kepada pemohon. F. Bahwa dalil termohon pada angka 16 yang pada pokoknya menerangkan dalam hal pengambilan akun untuk disita dan kemudian dalam rangka menjaga status barang bukti dalam keadaan tetap seperti semula dalam kurung status quo, maka dan seterusnya melakukan kegiatan berupa butir 1. Menerbitkan surat perintah membuka akses atau penyalinan akun dan seterusnya terhadap satu buah akun Instagram dengan nama akun @aimanwicaksono dan seterusnya, password lama dan seterusnya telah diubah oleh termohon menjadi dan seterusnya, dan satu buah akun email dengan nama aiman.wicaksono@gmail.com telah diubah oleh penyidik menjadi dan seterusnya. Butir 2. Dan terhadap jalannya pembukaan akses dan penyalinan akun Instagram dan email pemohon telah dibuatkan berita acara membuka akses dan ekspor _penyalinan akun kepada Saudara Haji Aiman Adi Wicaksono STMSI tanggal 26 Januari 2024. Jawaban pemohon bahwa tindakan termohon melakukan akses dan penyalinan akun terhadap Instagram dan email milik pemohon merupakan tindakan yang melawan hukum dan tanpa hak atau abuse of power. Hal ini sebagaimana telah pemohon tekankan dalam permohonan pemohon dan jawaban pemohon di atas dalam replik ini, bahwa penyitaan terhadap akun Instagram dan email tidak diberikan hak atau izin kepada termohon sebagaimana dalam izin penetapan pengadilan akun terhadap termohon, sehingga tindakan termohon tersebut adalah cacat formil dan melawan hukum. Bahwa termohon dalam menerbitkan surat perintah membuka akses atau penyalinan akun nomor sprint_01_1 Romawi dan seterusnya tanggal 26 Januari 2024 terhadap akun Instagram dan email milik pemohon tidak pernah diperlihatkan dan salinan tidak diberikan kepada pemohon, termasuk tidak memberikan tanda terima membuka akses atau penyalinan akun, termasuk mengganti password akun Instagram dan email milik pemohon. Sedangkan untuk berita acara membuka akses dan ekspor atau penyalinan akun kepada Saudara Haji Aiman Adi Wicaksono STMSI tanggal 26 Januari 2024 hanya diperlihatkan kepada pemohon. Bahwa dalil termohon pada angka 17 yang pada pokoknya menerangkan dalam hal penyitaan selanjutnya, yakni terhadap dan seterusnya, termohon telah melakukan penyitaan terhadap benda-benda tersebut sebagaimana ketentuan pasal 38 ayat 2 KUHP
dengan terlebih dahulu termohon melakukan dan seterusnya. Kemudian termohon mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor dan seterusnya tanggal 29 Januari 2024, dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diterbitkan surat penetapan penyitaan nomor 228-PEN-2024-PN Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2024 terhadap 4 buah benda dimaksud. Jawaban termohon bahwa dalil termohon aku telah menunjukkan kejelasan cacat prosedur penyitaan atas 4 barang bukti milik pemohon. Hal ini dalam dalil termohon menerangkan bahwa penyitaan terhadap 4 barang bukti yang dilakukan oleh termohon didasarkan pada kewenangan termohon dalam pasal 38 ayat 2 KUHP. Namun, sebagaimana yang telah pemohon uraikan pada dalil-dalil pemohon di atas, bahwa pasal 38 ayat 2 KUHP merupakan pasal pengecualian atau bersifat klausulan terhadap pasal 38 ayat 1 KUHP. Sedangkan pada saat termohon melakukan penyitaan terhadap 4 barang bukti tersebut, termohon melandaskan pada izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 3 /PN dan seterusnya kami dibacakan bahwa dalil-dalil termohon saling bertentangan, di mana dalam satu sisi menggunakan dasar penyitaan terhadap 4 barang bukti milik pemohon berdasarkan pada izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 3 /PN dan seterusnya kami akan dibacakan tanggal 24 Januari 2024. Namun, di sisi lain, termohon kembali mengajukan permohonan persetujuan penyitaan terhadap 4 barang bukti milik pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga terbit untuk kedua kalinya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 228-PEN-2024 dan seterusnya tanggal 30 Januari 2024 bahwa kekeliruan yang nyata dan kesalahan prosedur dengan melakukan penyitaan terhadap 4 barang bukti aku secara melawan hukum yang dilakukan oleh termohon telah terbukti nyata dengan terbitnya 2 surat penetapan izin penyitaan terhadap 4 barang bukti yang sama, sehingga sudah sangat beralasan Yang Mulia Hakim membatalkan penyitaan yang dilakukan secara melawan hukum oleh termohon terhadap 4 barang bukti aku. Disini dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan Yang Mulia. 5. Bahwa terhadap dalil-dalil atau jawaban termohon pada bagian E tentang bantahan termohon terhadap dalil-dalil pemohon dari halaman 28 sampai dengan halaman 41, adapun tanggapan pemohon adalah sebagai berikut. A. Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil pemohon dalam permohonan maupun dalam replik ini. B. Bahwa dalil termohon pada halaman 28 garis datar 1 sampai dengan garis datar 3 pemohon menanggapi sebagai berikut. Bahwa status pemohon sebagai wartawan aktif sampai tanggal 28 November 2023 dan memiliki hak tolak yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers untuk tidak mengungkap nama atau identitas narasumber kepada termohon yang tersimpan di dalam 4 barang bukti yang disita, ditambah WhatsApp yang dikuasai termohon telah diperkuat secara tegas oleh Dewan Pers berdasarkan surat Dewan Pers nomor 92/DP huruf K /2 Romawi /2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal penjelasan terkait permohonan perlindungan hukum atas status sebagai wartawan
yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pemohon secara administratif pada tanggal 11 sampai 28 November 2023 berstatus sebagai karyawan GE News TV atau PT Sun Television Network. Terkait hak tolak, Saudara Aiman memiliki hak tolak sesuai dengan pasal 4/4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Jika yang bersangkutan pada saat melakukan peliputan atau mengambil data sebagai wartawan aktif dan dapat dibuktikan dalam bentuk karya jurnalistik. Selanjutnya, bahwa surat dari Dewan Pers AKO telah secara tegas menyatakan pemohon adalah karyawan di News TV atau PT Sun Television Network dari tanggal 11 sampai 28 November 2023. Pemohon merupakan karyawan yang bekerja sebagai wartawan. Hal ini dibuktikan dari surat News TV Group tanggal 6 November 2023 yang memberikan cuti kepada pemohon baru mulai efektif cuti tanggal 28 November 2023. Bahwa terkait dengan karya jurnalistik dalam kurun waktu 11 sampai 28 November 2023, pemohon masih aktif dan menjalankan tugas sebagai wartawan dengan link sebagai berikut. Kami anggap dibacakan. C. Bahwa dalil termohon pada halaman 30 dan 31 garis datar 1 huruf A, huruf dan huruf C, pemohon menanggapi sebagai berikut. Bahwa pemohon menegaskan kembali dalam replik ini bahwa hak tolak yang digunakan oleh pemohon adalah hak tolak untuk tidak mengungkap identitas atau nama narasumber, bukan hak tolak terhadap pernyataan pemohon dalam konferensi pers tanggal 11 November 2023. Sehingga termohon telah keliru memahami isi dari permohonan pemohon. Bahwa kembali pemohon tegaskan, sebelum pemohon menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers tanggal 11 November 2023, pemohon telah mendapatkan informasi dari narasumber terkait pernyataan pemohon AKO dimulai sejak tanggal 27 Oktober 2023 dan terus berlangsung komunikasi melalui chat WhatsApp sampai dengan tanggal 14 November 2023. Artinya, permohon mendapatkan informasi dari narasumber AKO masih sebagai wartawan aktif dan sedang menjalankan profesi sebagai wartawan. Hal ini sebelum ditetapkan pemohon sebagai caleg DPR RI peserta pemilu tanggal 4 November 2023 dan juru bicara mulai efektif tanggal 28 November 2023. Bahwa hak tolak yang digunakan oleh pemohon adalah hak tolak pada saat pemohon melaksanakan tugas profesi wartawan dengan berkomunikasi dan menerima informasi dari narasumber sebelum pemohon cuti atau sebelum pemohon ditetapkan sebagai peserta pemilu tanggal 4 November 2023 atau juru bicara TPN Ganjar Mahfud tanggal 28 November 2023. Bahwa identitas pemohon sebagai wartawan dan hak tolak pemohon sebagai wartawan telah secara terang benderang dan jelas dikuatkan melalui surat Dewan Pers nomor 92 dan seterusnya tanggal 2 Februari 2024 perihal penjelasan terkait permohonan perlindungan hukum atas status sebagai wartawan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Bahwa dalil termohon pada halaman 35 garis datar 1 pemohon menanggapi sebagai berikut.
bahwa status akun WhatsApp pemohon berada pada kekuasaan termohon yang melekat pada barang bukti handphone merek Xiaomi dan seterusnya, warna hitam dengan nomor email dan seterusnya, dan SIM card dengan nomor 0811 997099, sehingga pemohon tidak dapat menggunakan dan tidak dapat mengakses akun WhatsApp milik pemohon. Bahwa penguasaan akun WhatsApp milik pemohon telah termohon oleh termohon merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan tidak masuk daftar penyitaan yang telah diakui sendiri oleh termohon, maka termohon tidak memiliki hak atau izin untuk mengakses dan mendapatkan informasi terhadap isi WhatsApp milik pemohon tersebut. Bahwa terhadap jawaban termohon yang bersifat pengulangan, pemohon tidak menanggapi, namun jawaban pemohon sudah termasuk satu kesatuan dalam permohonan pemohon maupun jawaban-jawaban yang ada dalam replik pemohon. Atas dasar hal tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menetapkan dan menyatakan penetapan penyitaan nomor 3/PEN dan seterusnya tertanggal 24 Januari 2024 tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menetapkan dan menyatakan penyitaan oleh termohon terhadap barang bukti berupa, kami anggap dibacakan, berdasarkan penetapan dari Pengadilan nomor 3/PEN-SIP dan seterusnya tertanggal 24 Januari 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum. 4. Menetapkan dan memerintahkan termohon untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dari pemohon berupa, kami anggap sudah dibacakan, dikembalikan kepada pemohon paling lambat 3 hari terhitung sejak adanya putusan pra-peradilan ini. 5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara, atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian permohonan pra-peradilan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum pemohon. Baik, untuk kuasa pemohon agar soft copy dari replik tersebut dikirim ke media. Baik, selanjutnya kepada kuasa termohon terhadap replik tersebut, apakah saudara akan mengajukan replik? Kami mengajukan replik secara tertulis, ya secara tertulis. Kemudian waktunya besok pagi perkara dan kemudian ahli maupun surat. Belum. Oke. Jadi besok acaranya kita padatkan ya, replik, bukti-bukti surat kedua belah pihak dan saksi atau ahli dari saudara pemohon ya. Kita start pagi juga jam 10 pagi ya. Oke. Ada yang ditanyakan kuasa pemohon? Kuasa termohon? Cukup? Baik, sidang ditunda esok hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 10 pagi. Diperintahkan kepada kuasa pemohon dan termohon untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal itu juga dan jam tersebut. Sidang untuk hari ini selesai dan ditutup.
kalau memang surat penetapan dari pengadilan yang pertama itu dianggap sudah sesuai dengan prosedur dalam melakukan penyitaan terhadap 4 barang bukti tersebut, maka seharusnya tidak ada lagi penetapan yang kedua, kan begitu? Mestinya seperti itu. Nah, ini kan fakta baru ini kita sudah menyampaikan alasan dari termohon dalam jawabannya mengatakan bahwa dia menggunakan hak dan kewenangannya sebagaimana dalam pasal 38 ayat 2 KUHP. Kami sudah membantah bahwa pasal 38 ayat 2 KUHP itu merupakan sifat pengecualian terhadap ayat satunya apabila ya belum ada surat izin penyitaan. Jadi dia boleh menggunakan ayat 2 itu ya hak sifat mendesak itu tanpa izin pengadilan apabila memang di ayat 1 atau izin pengadilan itu tidak ada. Nah, jadi sedangkan pada saat melakukan penyitaan itu memang dia punya dasar menurut penyidik bahwa dengan surat penetapan dari pengadilan itu bahwa dia memiliki hak untuk melakukan penyitaan. Nah, ini kan semakin terang dan jelas bagi kita semua bahwa dengan terbitnya 2 penetapan terhadap objek yang sama, maka menurut kami ada cacat formil atau prosedur yang tidak sesuai dengan KUHP. Besok kan bukti sekaligus pembuktian. Kira-kira dari pihak Bang Firman akan dibawa apa? Ya tentu kami ada bawa bukti dokumen ya, dan ada 2 ahli yang kami akan hadirkan. Nanti kalau seandainya dalam bukti tersebut kemudian tak meminta agar majelis hakim tunggal mengajukan permohonan akan seperti apa langkah dari pasal tersebut? Maksudnya gimana? Sorry? Nanti kan kalau duktinya disampaikan meminta agar tetap berprinsip Ya. pada mereka. Sebetulnya itu nanti kembali ke kesimpulan kan, jadi agenda besok itu kan duplik atas replik yang telah kita sampaikan selaku pemohon. Habis itu agendanya duplik lalu dilanjutkan oleh pembuktian dari kami. Nanti kan setelah pembuktian dan ahli dari kami maupun termohon ada agenda selanjutnya itu kesimpulan. Disitulah kami yang akan ya kembali mempertahankan argumen-argumen kami, selain menambahkan juga tadi dari Bang Vincent bahwa sebetulnya inti dari permohonan ini itu kan adalah sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan terhadap klien kami Mas Aiman terhadap barang-barang atau 4 barang bukti yang disita oleh termohon. Dan di sini kita sudah meyakini adanya cacat formil. Di mana cacat formilnya? Yaitu salah satu bukti yang baru kita temukan kemarin dan akhirnya kita tekankan lagi di replik bahwa adanya surat perintah penetapan penyitaan susulan. Yang seharusnya mungkin harusnya dari awal udah ada, karena kan kemarin juga kita sama-sama mendengar jawaban dari termohon, yaitu bahwa mereka baru mengetahui adanya Instagram, email, WhatsApp itu ada di dalam HP dari Xiaomi yang disita dari HP Mas Aiman. Sedangkan bagaimana mungkin itu jauh dari sebelum adanya penyidikan, dari penyelidikan sudah ada itu, sudah kita terangkan di BAP berkali-kali bahwa di HP ini Instagramnya ini, WhatsAppnya ini, emailnya ini udah ada. Bagaimana mungkin kok bisa disusulkan, sehingga kami meyakini ini ada cacat formil itu sih. Dan tadi tambahan juga di replik untuk ditekankan juga bahwa hak tolak yang kita perjuangkan di sini adalah hak tolak Mas Aiman untuk menolak memberitahu siapa sih informan dari Mas Aiman. Bukan hak tolak atas untuk menghadiri diperiksa atas apa yang disampaikan, tapi hak tolak untuk memperjuangkan melindungi privasi dari narasumbernya Mas Aiman itu sih. Mungkin bisa lanjutkan. Ada tadi yang belum disampaikan oleh rekan saya berdua ini tentang penyitaan terhadap WhatsApp. WhatsApp itu dilakukan akses ke dalam informasi yang ada dalam WhatsApp-nya pemohon Mas Aiman. Akan tetapi mereka tidak memiliki dasar penetapan pengadilan untuk melakukan itu. Nah, ini yang akan jadi masalah baru. Itu temuan baru. Dan kita sayangkan ya, pihak penyidik tidak mempersiapkan dengan baik tindakan-tindakan upaya paksa yang mereka lakukan. Karena ini akan sangat merugikan mereka. Mengakses satu rahasia pribadi melalui aplikasi WhatsApp, melakukan penyitaan atas aplikasi WhatsApp tersebut, informasinya, tanpa penetapan pengadilan terlebih dahulu.
Oh ya pasti, pasti. Karena kan memang sumber data informasi narasumber itu ada di WhatsApp itu. Kalau kita lihat jawaban dari termohon bahwa tujuan melakukan penyitaan 4 barang bukti tersebut untuk mengetahui siapa narasumber dari pemohon ini. Di mana diketahui narasumbernya di WhatsApp itu. Nah, ada tambahan saya. Tambahan dikit. Jadi ini hal yang sangat prinsipal ini. Tadi saya melanjutkan dari Pak Dr. Vincent ini soal ada kejanggalan dalam fakta persidangan, dan ini sangat prinsipal soal surat izin dari pengadilan yang 2 ya itu. Nah, kita melihat dalam proses, kalau dalam kronologis penyitaan handphone Mas Aiman itu dengan dasar izin dari pengadilan yang hanya ditandatangani oleh wakil ya, wakil ketua pengadilan negeri, itu secara hukum kan tidak sah itu, karena ada dalam konteks hukum administrasi negara itu namanya atributif. Atributif itu adalah sebuah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada seorang pejabat untuk melakukan tindakan hukum secara langsung. Tidak ada pendelegasian atau perwakilan dalam hal untuk mengeluarkan sebuah kebijakan itu. Nah, ada dugaan kuat ini ketika kenapa ada surat lagi, surat izin dari pengadilan dili. Ini yang kami kira ada upaya untuk melegitimasi lagi proses penyitaan itu dengan surat yang double itu. Nah, ini yang saya kira menurut kami temuan hukum baru, dan ini janggal sekali, yang menurut kami janggal karena ada 2 surat ini dimintai oleh Polda Metro Jaya. Nah, ada apa ini? Nah, itu yang kami kira secara prosedur atau secara hukum, secara yuridis itu bertentangan dengan aturan yang sudah diatur dalam KUHP pasal 38 ayat 1 ya. Itu. Bagaimana merespon kalau katanya ini adalah kesalahan teknis? Ya. Nah, justru itu kami merespon itu, respon dari pihak termohon mengatakan bahwa ini hal yang teknis. Saya kira ini bukan hal teknis, ini hal yang substansi yang tidak bisa dimainkan dengan argumen yang mengatakan bahwa ini hal teknis saja. Ini soal perundang-undangan, soal hukum yang sudah ditetapkan di negara ini yang jangan dimainkan dengan alasan-alasan teknis, karena ini substansi. Saya kira ya, soal surat yang dikeluarkan pertama ini hal yang saya kira problem hukum yang harus direspon dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekira. Sejak sejauh ini Mas, bagaimana Mas menanggapi, karena kebetulan kemarin juga memohon supaya Iya, intinya bahwa saya tetap akan perjuangkan narasumber saya agar tidak dibuka. Untuk apa? Untuk demokrasi. Kita tidak hanya berjuang di pengadilan ini, tapi kita juga telah menyampaikan seluruh permasalahan-permasalahan ini ke Komnas HAM. Dan Komnas HAM menyambut positif apa yang saya sampaikan, karena ini untuk menegakkan demokrasi. Ini untuk melindungi narasumber, yang kemudian juga untuk memelihara kondisi negeri kita agar demokrasi tetap tumbuh dan berkembang, bukan sebaliknya, runtuh. Demikian. Ada lagi? Cukup? Terima kasih, Mas. Oke, makasih.